Halo Sobat Cek Fakta, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan berita, fakta, dan analisis terkini seputar sepak bola Indonesia dan dunia. Kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan di kawasan Asia Tenggara, khususnya terkait naturalisasi pemain sepak bola. Beberapa waktu belakangan, Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM tengah menghadapi sorotan tajam dari AFIFA karena dugaan pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi. Kasus ini bukan hanya berdampak pada federasi dan pemain, tetapi juga menjadi sorotan media internasional karena menyangkut integritas dan reputasi sepak bola Malaysia. Menariknya, tokoh sepak bola Vietnam, mantan wakil presiden AFF, Dung Pieu Lam, ikut memberikan penjelasan mengenai perbedaan naturalisasi pemain keturunan di Indonesia dan Malaysia, serta bagaimana negara bisa menaturalisasi pemain sesuai regulasi AFIFA. Pernyataan ini sangat penting untuk memahami kasus yang sedang terjadi sekaligus memberi gambaran bagaimana naturalisasi pemain seharusnya dilakukan secara sah dan legal. Dung Pieu Lam menegaskan ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi agar seorang pemain bisa dinaturalisasi dan diakui AFIFA. Pertama, pemain harus memiliki akar atau keturunan dari negara tersebut, bisa melalui orang tua, kakek, atau nenek. Kedua, jika tidak memiliki keturunan, pemain bisa menempuh jalur faktor tinggal, yaitu tinggal di negara yang bersangkutan setidaknya selama 5 tahun. Vietnam sendiri menerapkan jalur kedua saat menaturalisasi Nguyen Xuan San yang berasal dari Brasil. San tidak memiliki keturunan Vietnam, tetapi tinggal di Vietnam selama 5 tahun sehingga memenuhi syarat AFIFA. Dengan demikian, Vietnam tetap bisa mendapatkan pemain berkualitas dari luar negeri tanpa menyalahi aturan internasional. Sementara itu, Indonesia menggunakan jalur keturunan. Banyak pemain naturalisasi Indonesia lahir di Belanda namun memiliki akar Indonesia, baik melalui orang tua maupun kakek nenek. Hal ini terkait sejarah kolonial Belanda di Indonesia, sehingga pemain keturunan Belanda Indonesia bisa menjadi naturalisasi yang sah. Dung Pieu Lam menekankan bahwa perbedaan inilah yang membuat naturalisasi pemain Indonesia jauh lebih valid dan sah secara hukum dibanding Malaysia. Malaysia mencoba meniru langkah Indonesia dengan menaturalisasi 7 pemain mereka, namun kesulitan membuktikan keakuratan asal-usul keturunan para pemain. Masalah ini menjadi sangat krusial karena AFIFA menolak dokumen yang tidak valid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan secara legal. Saat ini, Malaysia masih memiliki kesempatan untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Arbitras Olahraga CAS jika tidak menerima keputusan AFIFA. Namun proses ini tidak mudah dan membutuhkan bukti sangat kuat mengenai status naturalisasi para pemain. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi federasi lain yang ingin menaturalisasi pemain agar mematuhi 2 syarat utama AFIFA. Turunan atau tinggal minimal 5 tahun, serta dokumentasi resmi yang bisa diverifikasi. Kasus naturalisasi ini menciptakan perbedaan signifikan antara Indonesia dan Malaysia, menyoroti etika, sejarah, dan administrasi dalam sepak bola internasional. Indonesia, melalui jalur keturunan yang sah, menunjukkan bahwa naturalisasi pemain bisa dilakukan secara legal dan bermanfaat untuk memperkuat tim nasional. Malaysia, di sisi lain, menghadapi konsekuensi serius akibat dokumen yang tidak valid. Selain aspek hukum dan administratif, kasus ini juga berdampak pada reputasi dan citra sepak bola kedua negara. Indonesia dianggap berhasil menyeimbangkan regulasi AFIFA dengan kebutuhan timnas, sedangkan Malaysia menjadi contoh peringatan bagi federasi lain tentang risiko menaturalisasi pemain tanpa dasar yang jelas. Media internasional juga menyoroti kasus ini karena menyangkut integritas olahraga dan transparansi federasi nasional. Dampak dari kasus ini tidak hanya di tingkat administrasi, tetapi juga langsung terasa di lapangan. Dengan 7 pemain yang disanksi, Timnas Malaysia kehilangan opsi strategis penting untuk pertandingan kualifikasi Piala Asia maupun Piala Dunia. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi lawan mereka, termasuk Timnas Indonesia, yang dapat memanfaatkan kondisi ini untuk meraih hasil positif. Dung Pieu Lam menekankan bahwa keberhasilan naturalisasi tidak hanya soal kemampuan teknis pemain, tetapi juga sejarah, keturunan, dan prosedur legal. Vietnam dan Indonesia menjadi contoh sukses karena mengikuti aturan AFIFA, sementara Malaysia menjadi contoh peringatan.
Hal ini menunjukkan bahwa aspek legal dan historis tidak kalah penting dibanding kemampuan fisik dan teknik seorang pemain. Kasus ini juga menimbulkan perdebatan di publik Malaysia sendiri. Banyak pihak mempertanyakan kredibilitas FEM dalam mengurus naturalisasi dan mempertanyakan bagaimana 7 pemain bisa lolos seleksi tanpa bukti keturunan yang sah. Sebaliknya, publik Indonesia menyambut baik fakta bahwa naturalisasi pemain di Indonesia dilakukan secara transparan dan sah secara hukum, sehingga memperkuat integritas sepak bola nasional. Secara strategis, kasus ini menunjukkan bahwa naturalisasi pemain bukan sekadar langkah cepat untuk memperkuat tim, tetapi juga soal perencanaan jangka panjang, administrasi yang ketat, dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kesalahan dalam satu aspek kecil bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi federasi, pemain, dan performa tim di lapangan. Lebih jauh, perbedaan antara Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa sejarah kolonial dan migrasi manusia memiliki pengaruh besar terhadap jalur naturalisasi. Indonesia memanfaatkan fakta sejarah bahwa banyak warga Belanda tinggal dan bekerja di Indonesia, sehingga keturunan campuran bisa menjadi pemain naturalisasi yang sah. Malaysia mencoba meniru model ini, namun tanpa dasar sejarah dan bukti dokumentasi yang kuat, proses tersebut justru menjadi bumerang. Kasus ini menjadi peringatan bagi federasi lain di Asia Tenggara dan dunia bahwa integritas dokumen dan keakuratan administrasi sangat penting. FIFA menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memenuhi syarat legal dan dokumen yang salah atau dipalsukan akan berakibat fatal, termasuk sanksi larangan bermain dan denda bagi federasi. Dalam konteks olahraga profesional, kasus ini memperlihatkan bahwa naturalisasi pemain bukan sekadar soal menambah kualitas di lapangan. Proses ini harus memperhatikan aspek legal, sejarah, dan etika, serta memastikan semua prosedur sesuai standar FIFA. Kesalahan satu aspek kecil bisa menimbulkan konsekuensi besar bagi federasi, pemain, dan performa tim di lapangan. Indonesia, Vietnam, dan Malaysia menjadi contoh yang berbeda-beda. Indonesia sukses melalui jalur keturunan, Vietnam sukses melalui jalur tinggal, dan Malaysia menghadapi sanksi karena kesalahan administrasi. Hal ini menegaskan bahwa naturalisasi pemain harus dilakukan dengan hati-hati, tepat, dan sesuai regulasi FIFA. Secara teknis, jalur naturalisasi yang sah akan memperkuat tim nasional secara signifikan. Indonesia berhasil menambah pemain berkualitas yang memiliki akar sejarah kuat dengan negara, sementara Malaysia kehilangan potensi karena kesalahan dokumen. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga mempengaruhi strategi jangka panjang tim nasional di ajang internasional. Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang etika olahraga dan kepatuhan terhadap regulasi internasional. Federasi harus memastikan setiap langkah yang diambil sah, agar tidak merugikan tim, pemain, maupun reputasi negara di mata dunia sepak bola internasional. Duong Vu Lam menegaskan bahwa naturalisasi bukan sekadar alat untuk meningkatkan kualitas tim, tapi juga tentang menghormati regulasi, sejarah, dan integritas olahraga. Ini adalah pesan penting bagi semua negara yang ingin menaturalisasi pemain, bahwa proses harus transparan dan legal agar tidak menimbulkan kontroversi atau sanksi. Sobat Cek Fakta, itulah ulasan lengkap mengenai perbedaan naturalisasi pemain keturunan antara Indonesia dan Malaysia, serta penjelasan dari tokoh sepak bola Vietnam, Duong Vu Lam. Indonesia berhasil menaturalisasi pemain secara sah, sementara Malaysia menghadapi sanksi FIFA akibat dokumen yang tidak valid. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh federasi sepak bola di Asia Tenggara dan dunia. Integritas, legalitas, dan validitas dokumen adalah kunci keberhasilan naturalisasi pemain. Bagaimana menurut kalian? Sobat Cek Fakta, apakah prosedur naturalisasi harus lebih ketat lagi? Atau federasi sebaiknya tetap memberi peluang bagi pemain berbakat walau prosesnya panjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita sepak bola terbaru dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap dukung sepak bola Indonesia dan salam Cek Fakta.